Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Oke. Sambil menunggu kabel. Hari ini kita akan membahas tentang tafsir surat yang biasa kita baca dalam sholat. Apa? Ada yang tahu? Surat Al-Fatihah. Karena emang biasanya kalau sholat dibacakan atau enggak ada yang baca? Atau ada yang enggak pernah baca kalau sholat? Iya, dibaca. Berapa kali? 3 kali. Kalau rakaatnya 4 kali berarti 3 kali. Ya, intinya apa yang kita baca, apalagi surat Al-Fatihah, itu pasti mempunyai apa? Makna, terjemah maupun maksud yang bisa dibilang bukan sesuatu yang biasa. Makanya apalagi surat Al-Fatihah, kenapa disuruh baca setiap sholat? Karena dia mempunyai maksud yang sangat agung kalau kita belajar terjemah dan tafsirnya. Oke. Ada yang tahu surat Al-Fatihah itu termasuk surat keberapa dalam Al-Quran? Turunnya pertama juga. Surat Al-Fatihah turunnya pertama. Benar. Kalian pernah belajar sejarah nggak sih? Kalau di sejarah Islam itu yang turun pertama apa? Iqra, kan? Habis itu Al-Muddathir. Tapi kenapa surat Al-Fatihah menjadi surat pertama dalam Al-Quran? Padahal dia turunnya nggak pertama. Turun ke Nabi Muhammadnya nggak pertama. Tapi dia menjadi surat pertama dalam Al-Quran. Dan semuanya hafal kan? Yang gak hafal surat Al-Fatihah siapa? Berarti kalau sholat baca surat Al-Fatihahnya pakai Quran. Yang gak hafal surat Al-Fatihah berarti kebangetan ya. Karena anak bayi aja udah hafal Al-Fatihah. Anak kecil maksudnya, TPQ. Kalau kita hafal, berarti kan sebenarnya di situ ada terjemah. Yang hafal terjemah surat Al-Fatihah siapa? Kalau hafal terjemah siapa? Ada? Kalau ada boleh maju. Dapat hadiah spesial dari saya. Ayo. Loh, kan nggak ada yang maju. Ayo maju dulu. Yang hafal terjemah surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai ayat 7. Kalian kalau baca surat Al-Fatihah pakai menghayati terjemahannya atau cuma baca aja? Baca aja. Seharusnya apa? Kalau kita baca biar masuk ke hati, itu harus tahu terjemah juga, apalagi surat Al-Fatihah. Kan benar-benar dibaca berkali-kali, apalagi dalam sholat. Jadi diusahakan kalau baca surat Al-Fatihah sambil terjemahnya ya.
Ada yang tahu keutamaan surat Al-Fatihah itu apa aja? Surat Al-Fatihah itu dia termasuk sunnah dalam sholat, atau rukun sholat, atau syarat, atau apa? Ada yang tahu? Di sini ada yang pernah kesurupan nggak? Kesurupan dimasukin jin gitu? Nggak, kalau di pondok saya dulu sering ada yang kesurupan, dan kalau misalnya dibacakan surat Al-Fatihah salah satunya, itu jinnya bisa keluar. Karena jin itu takut sama surat Al-Fatihah. Tapi tergantung juga yang baca siapa. Kalau yang baca kalian kayaknya tambah suka itu jinnya. Ya, minal jinnati wan nas ya. Enggak, kan iya. Kalau dalam surat An-Nas itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan ke dalam hati manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi enggak hanya jin yang bikin kalian nakal, tapi manusia, yaitu teman. Makanya kalau bergaul itu sama teman yang baik, biar jadi orang yang baik. Karena teman yang buruk itu bisa bikin kalian buruk. Buruk itu maksudnya buruk perilaku, keseharian, gak ibadah itu. Jadi keutamaan surat Al-Fatihah itu, pertama, dalam surat Al-Fatihah itu dia dibaca berkali-kali dalam sholat. Jadi membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat. Ada yang tahu hadis tentang yang tidak, maksudnya kalau surat Al-Fatihah itu wajib dibaca dalam sholat? Hadis, ada yang tahu? La sholata liman lam yaqra' bifatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya kalian nggak baca surat Al-Fatihah, kalau sholatnya ngelamun, kalau sholatnya mikirin yang lain sampai nggak sempat baca surat Al-Fatihah dalam setiap rokaatnya, berarti sholatnya tidak sah. Ada hadis lain yang artinya barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah, maka sholatnya pincang. Mau nggak dibilang sholatnya pincang? Pincang itu kenapa? Karena bisa dibilang kurang, ada yang tidak lengkap dalam sholatnya. Tadi bilang sholat kalau tanpa Al-Fatihah nggak sah. Kalau di sini, kalau misalnya tanpa Al-Fatihah berarti sholatnya tidak lengkap atau kurang. Keutamaan yang kedua, Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam Al-Quran. Kenapa? Ada yang tahu? Kalian kalau ngedoain diri sendiri, kalian pernah nggak ngedoain diri sendiri pakai surat Al-Fatihah? Khususan ila nafsi Al-Fatihah. Nggak pernah. Padahal seharusnya yang butuh difatihain itu diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita kadang males, kadang menyimpang, kadang nakal. Itu nggak harus orang tua yang kasih Fatihah ke kita, tapi diri kita sendiri yang harus bisa membacakan Al-Fatihah untuk kita. Jadi sebelum ngebacain Fatihah untuk orang tua ataupun untuk orang lain, itu diusahakan untuk membaca Fatihah bagi atau khusus untuk diri sendiri. Khususan ila nafsi Al-Fatihah. Kalau mau ngedoain
biasanya ada yang suka nyebut nama ya. Kalau misalnya suka sama dia, terus menyebut nama dalam sepertiga malam atau disebut dalam doa, dibacain Al-Fatihah. Enggak santet. Itu bisa dibilang kenapa? Karena Al-Fatihah surat yang agung. Jadi dia ampuh untuk semuanya. Buat doa, buat yang lain. Yang ketiga, tadi yang pertama sama yang kedua udah saya sebutin ya. Yang ketiga, sebagai doa penyembuh penyakit atau ruqyah. Kalau kesurupan kan termasuk penyakit. Iya kan? Kesurupan penyakit atau enggak? Enggak ya? Penyakit ya. Termasuk penyakit. Jadi kalau misalnya ada teman kalian yang sakit, biasanya kalian baca apa? Syafakallah, syafakillah. Nah, selain mendoakan itu, kalian juga diusahakan untuk membaca surat Al-Fatihah bagi temannya yang sakit. Ya. Oke. Coba dinyalain soundnya. Sound Epsonnya. Di sini ada soundnya. Bisa dilihat baik-baik ya. Ini ada kata-katanya enggak ya? Surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat dan dibaca
berulang kali dalam sholat. Itu gambar apa? Itu gambar jin. Jin itu takut. Ada apa sebenarnya di balik surat Al-Fatihah yang mampu membuat iblis tak berdaya? Itu ada dalam suatu kitab. Nggak ada subtitlenya. Dalam Al-Quran, Al-Fatihah itu disebutkan walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat. Yang dimaksud 7 ayat itu apa? Surat Al-Fatihah. Makanya tadi dibilang termasuk surat yang agung. Kalau dalam sholat 17 kali. Kalau dalam sholat taraweh berarti 23 kali. Ya kan? Al-Fatihah disebut Ummul Kitab atau Ummul Quran. Iya, Masya Allah. Kalau misalnya kita berdoa juga jangan lupa baca surat Al-Fatihah. Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak beriman kepada Taurat, Zabur, Injil dan apa saja yang dibawa oleh para nabi. Al-Quran dan segala keterangan yang tercantum di dalamnya akan memberi kelapangan kepadamu. Sungguh Al-Quran itu pemberi syafaat. Kemarin udah jelaskan ya. Sedangkan surat Al-Fatihah diberikan kepadaku langsung dari Arsy. Ada yang tahu Arsy itu apa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa mengatakan bahwa Al-Quran itu sebagai obat bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, di dalam cerita ini itu menjelaskan bahwa orang-orang itu banyak sakit, kemudian dibacakan Al-Fatihah dan langsung sembuh. Cerita singkatnya seperti itu. Dulu ketika zamannya Rasulullah dikisahkan bahwa ada seseorang yang sakit dan sahabat Nabi itu bilang, saya membacakan surat Al-Fatihah kepadanya. Terus Rasul bilang, kenapa kamu bacain? Karena saya tahu kalau khasiat dalam surat Al-Fatihah itu sangat agung. Kemudian Rasul bilang, kamu telah melakukan hal yang benar, yaitu dengan membacakan surat Al-Fatihah kepada orang-orang yang sakit. Jadi membacanya bukan asal-asalan, tapi seraya meminta tolong kepada Allah agar diberi kesembuhan. Nah, ini kata baginda Nabi SAW. Kalau misalnya kalian ada hajat, kebutuhan kalian, pengen dapat uang banyak atau pengen ini itu kan doa. Kalau kalian doa, habis itu tanpa ada Al-Fatihah di akhirnya, itu termasuk ada yang kurang. Karena apa? Benar-benar bisa dibilang itu surat yang paling agung. Jadi segala sesuatu harus dibarengi dengan surah Al-Fatihah. Barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu dan sekarang, dan diberi pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Oke, lanjut ya. Penjelasan bacaan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Arti terjemahannya apa? Ada yang tahu?
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi di sini saya bukan mengartikan secara ini ya, terjemah, tapi ini dalam bahasa tafsir. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari kejelekan godaan setan agar dia tidak menimpakan bahaya kepadaku dalam urusan agama maupun duniaku. Setan selalu menempatkan dirinya sebagai musuh bagi kalian. Oleh sebab itu, jadikanlah diri kalian sebagai musuh baginya. Atau ada yang mau jadi temannya setan? Siapa yang mau jadi temannya setan? Kalau mau jadi temannya setan berarti nggak usah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan temannya. Setan bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan umat manusia. Nah, kalau kalian menyesatkan teman sendiri atau menyesatkan diri sendiri, berarti kalian disebut setan yang berusaha menyesatkan umat manusia ini terdiri dari golongan jin dan manusia. Hal itu sebagaimana dalam firman Allah, dan demikianlah kami jadikan musuh bagi setiap nabi, yaitu dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau misalnya kita berlindung dari godaan setan, itu berlindungnya kepada siapa? Kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim ini arti terjemahnya apa? Ada yang tahu? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau dalam tafsir yang saya kaji ini, artinya aku memulai bacaanku ini seraya meminta barokah. Meminta barokah itu tambahan. Barokah itu apa? Ziyadatul khair, tambahan kebaikan atau peningkatan amal dan pahalanya. Barokah itu milik siapa? Kalau kita dalam bahasa Jawa itu ada namanya ngalap berkah. Ngalap berkah itu yang kalian ambil berkahnya siapa? Orang atau teman atau siapa? Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang berhak memberikan berkah. Kecuali kalau misalnya kita minta berkahnya itu ke wali, itu namanya bukan ke walinya, tapi sebagai perantara. Tapi sejatinya ngalap berkahnya ya hanya kepada Allah. Kalau misalnya kalian minta berkahnya ke orang, itu diniatkan sebagai perantara, gitu ya. Allah memberikannya kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi barokah bukanlah milik manusia, yang bisa mereka berikan kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Ini dalam kitab Syarhu Ma'ani Suratul Fatihah karya Syekh Salih bin Abdul Aziz hafizahullah. Oke. Penjelasan kandungan surat. Tadi surat Al-Fatihah terdiri dari berapa ayatnya? 7. Oke. Tadi yang bismillah udah dijelaskan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kalian memuji Allah itu pakai bahasa apa? Pakai kalimat alhamdulillah. Kalau memuji teman pakai bahasa apa? Jadi kalau kita memuji Allah atas segala nikmatnya itu pakai alhamdulillah. Atas sifat-sifat kesempurnaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna Rabb di sini itu namanya murabbi, yaitu Allah yang membimbing dan memelihara kita dari segala sesuatu bahaya. Makanya kalau ada doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ada yang mengistiqomahkan baca itu setiap hari? Nah, itu apa? Bacaan apa? Itu biar kalian kalau mau kecelakaan enggak jadi.
Kalian kalau mau ditabrak mobil nggak jadi, itu harus senantiasa membaca itu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dulu pas corona pernah disuruh baca itu enggak? Pernah. Itu biar enggak terjangkit. Pun kalau misalnya hal-hal yang membahayakan itu malah terjadi ke kita, insya Allah nanti bakal Allah selamatkan karena kita istiqomah membaca doa itu. Jadi jangan hanya istiqomah baca surat Al-Fatihah aja, tapi harus ada bacaan-bacaan lain yang kita istiqomahkan biar kita semakin dekat kepada Allah, biar kita menjadi hamba yang dikenal oleh para malaikat dan yang lainnya. Ar-Rahmanir Rahim adalah nama-nama Allah, termasuk Asmaul Husna kan ya, Ar-Rahmanir Rahim ini. Nah, di dalam ayat ini Allah menamai dirinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalamnya terkandung sifat rahmah atau kasih sayang. Akan tetapi, kasih sayang Allah tidak serupa persis dengan kasih sayang makhluk. Kalau kita sama manusia kan emang harus kasih sayang ya. Karena ada hadis, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi temannya, maka dia tidak disayangi. Nah, kasih sayang di sini bukan harus yang cinta-cintaan, enggak harus. Kasih sayang itu apa? Kita saling tolong menolong, tidak menggunjing, apalagi mengajak kebaikan, itu termasuk kasih sayang. Kalau kasih sayangnya Allah kepada kita apa? Kita bisa diberi kesempatan untuk duduk di sini, itu termasuk kasih sayang Allah. Kita bisa dikasih kesempatan masih bisa bernafas, itu termasuk kasih sayang Allah ke kita. Karena Allah sayang ke kita biar kita bisa memperbanyak ilmu, makanya kita dikasih kesempatan untuk di sini. Gitu. Maliki yaumiddin. Terjemahannya apa? Ada yang tahu? Maliki yaumiddin adalah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Yang berkuasa di sini tuh siapa? Astagfirullah. Yang berkuasa di sini adalah Allah. Penguasa itu berhak untuk memerintah dan melarang. Ya, meskipun kita nggak bisa melihat Allah ya, tapi kalian percaya nggak kalau Allah itu ada? Lewat apa percayanya? Sosial media. Dari mana kalian percaya kalau Allah itu ada? Kalau saya dari Al-Quran. Karena itu nyata adanya. Nggak mungkin kita bisa membuat kalimat seindah itu. Satu dunia pun, satu orang yang ada di dunia, semua orang yang ada di dunia, kalau misalnya disuruh untuk membuat satu ayat yang bisa dibilang bahasanya hampir sama dengan ayat yang ada dalam Al-Quran, nggak bakal bisa menandingi keindahan yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu tandanya kalau kalian baca Al-Quran terus kalian niatkan untuk bisa berkomunikasi dengan Allah, itu nikmat banget. Ngalang-ngalain nikmatnya makan apa ya? Ya, makan yang enak-enak. Karena ada ulama itu yang bisa dibilang nggak mau baca Al-Quran pas waktu puasa. Ada yang tahu kenapa? Beliau bilang, kalau nanti aku baca Al-Quran pas puasa, nanti batal puasaku. Karena menurut dia, santapan yang paling nikmat itu ya baca Al-Quran. Jadi takut batal, makanya baca Al-Qurannya malam-malam. Saking nikmatnya kalau memahami, membacanya sambil mentadabburi isinya.
Disebut sebagai hari pembalasan karena pada saat itu seluruh umat manusia akan menerima balasan. Jadi nanti kalau kalian di sini berbuat yang gitu-gitu, maksudnya yang tidak berguna ataupun yang bisa dibilang dimurkai oleh Allah, pasti nanti di hari kiamat bakal dibalas. Albirru bilbir, yang kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejelekan dibalas dengan kejelekan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha. Jadi mumpung kita di dunia, lakukan hal-hal yang baik. Jadi biar nanti di akhiratnya dibalas dengan yang baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang tahu terjemah aslinya apa? Kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau dalam tafsir artinya kami hanya menunjukkan ibadah dan isti'anah atau permintaan tolong kepadamu. Ini kalian udah pernah belajar nahwu sharaf kan? Ya. Dalam ayat ini itu objeknya iyyaka. Tapi kalau dalam nahwu sharaf kan biasanya objek itu berada di setelah fi'il atau sebelum fi'il. Setelah fi'il ya. Misalnya akulur ruzza, saya memakan nasi. Objeknya kan setelah fi'il. Nah, kalau di sini objeknya terletak sebelum fi'il, yaitu lafadz iyyaka. Padahal asalnya itu na'buduka atau na'budu iyyaka. Kami menyembahmu. Kenapa objeknya didahulukan dan terletak di depan? Karena ini ada faedahnya, yaitu menunjukkan pembatasan atau pengkhususan, yang artinya ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah, tidak boleh menunjukkan ibadah kepada selainnya. Jadi kata hanya itu menunjukkan pengkhususan bahwa yang berhak disembah adalah Allah. Yang berhak meminta pertolongan juga adalah Allah. Jadi kalau misalnya dalam surat Al-Fatihah itu, kalau saya lagi mungkin banyak hajat ataupun ini kata hadis ya, tapi saya kurang tahu persis hadisnya gimana. Jadi kalau misalnya kita lagi banyak hajat ataupun yang lain, bisa diulang-ulang di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Iyyaka nasta'in. Karena yang benar-benar yang gak pernah ngecewain kita saat kita minta tolong itu ya Allah. Yang penting kita minta dulu. Ihdinas siratal mustaqim. Arti terjemahnya apa? Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kalau di sini makna tafsirnya, tunjukilah, bimbinglah dan berikanlah taufik kepada kami untuk meniti siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Di sini jalan yang lurus itu bukan jalan yang enggak ada belok-beloknya terus nabrak gitu, enggak ya. Jalan yang lurus yang dimaksud ini adalah jalan yang mengantarkan orang-orang yang berjalan di atasnya untuk sampai kepada Allah. Jadi yang dimaksud jalan lurus di sini itu dalam memahami kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Nah, ayat yang terakhir ini menjadi bisa dibilang jawaban atau penjelasan dari ayat sebelumnya. Yang dimaksud siratal mustaqim itu apa? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang diberi nikmat atasnya, yaitu para nabi, orang-orang yang siddiq dan benar,
para pejuang Islam, orang-orang salih. Jadi yang dimaksud jalan lurus kan kita pasti ada kayak bisa dibilang rambu-rambunya ataupun sesuatu yang kita ikuti. Nah, di sini yang dimaksud Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang Allah beri kenikmatan darinya, yaitu para nabi. Kita kan senantiasa mengikuti nabi. Nah, itu berarti termasuk apa? Meniti jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang dimurkai, ghairil, bukan jalan orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai oleh Allah dalam ayat ini adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Maksudnya apa? Contohnya, di sini kaum Yahudi atau semacamnya. Kalau dalam ayat ini kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran akan adanya Allah, kebenaran akan adanya hari kiamat, kebenaran akan adanya kebangkitan dan yang lain. Orang-orang Yahudi kan dulunya nggak percaya dan tidak mau mengamalkan hal tersebut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sedangkan orang-orang yang tersesat adalah orang yang tidak mengamalkan kebenaran gara-gara kebodohan dan kesesatan mereka. Jadi yang sesat itu dia sebenarnya tahu tapi nggak ngamalin gara-gara bodoh atau tersesat di jalan yang salah. Kalau misalnya kalian nih sekolah, kalian udah tahu hukumnya ini, hukumnya itu, tapi nggak mau mengamalkan, berarti kalian termasuk orang-orang yang tersesat karena tidak mau mengamalkan kebenaran. Di sini contohnya yaitu orang-orang Nasrani dan yang semacamnya. Nah, dari surat Al-Fatihah tadi itu kenapa menjadi surat yang agung? Kenapa kita harus baca surat Al-Fatihah ketika sholat? Terus tadi banyak keutamaan-keutamaannya ya. Sebenarnya banyak banget tapi baru saya sebutin 3. Itu tadi istilahnya Ummul Quran. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu terkandung intisari tauhid. Dan itu tidak semua surat membahas. Jadi bisa dibilang benar-benar dalam surat Al-Fatihah itu merangkum semua pembahasan yang ada dalam surat selain Al-Fatihah. Tauhid yang dimaksud apa? Pertama tauhid rububiyah. Ada yang tahu tauhid rububiyah itu apa? Ini pelajaran MI kelas berapa ya? 3. Tauhid rububiyah ada yang tahu? Tauhid rububiyah itu tauhid mengesahkan Allah karena Allah adalah pemelihara apa lagi? Pemberi rizki. Terus apa? Jadi semua yang Allah lakukan kepada kita, entah itu memelihara atau mengawas kita atau maha mendengar apa yang kita kerentakkan dalam hati, itu namanya kita percaya akan tauhid rububiyah. Kalau tauhid rububiyah di sini tuh dalam ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau tauhid uluhiyah itu keesaan Tuhan, terkandung dalam ayat Maliki Yaumiddin. Tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya, terkandung dalam ayat Ar-Rahmanir Rahim. Selain itu, surat ini juga mencakup intisari masalah kenabian, tersirat dari ayat Ihdinas Siratal Mustaqim. Sebab jalan yang lurus tidak akan bisa ditempuh oleh hamba
apabila tidak ada pembimbingan wahyu yang dibawa oleh Rasul. Jadi Rasul kan sebagai pembawa wahyu itu apa? Memberikan jalan yang lurus kepada kita, biar kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah lewat ajaran Rasul. Ajaran Rasul yang sampai kepada kita apa? Ya dalam hadis. Makanya 1, 2 ataupun beberapa hadis yang itu bersumber dari Rasul itu wajib, bukan wajib, bisa dibilang diusahakan agar kita amalkan. Karena termasuk sunnah. Surat ini juga menetapkan bahwa amal-amal hamba itu pasti ada balasannya, yang tampak dalam ayat Maliki Yaumiddin. Surat ini juga mengandung makna keharusan untuk mengikhlaskan ketaatan dalam beragama demi Allah semata. Terkandung dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dalam surat Al-Fatihah itu termasuk agung karena apa tadi? Dalam surat Al-Fatihah itu terkandung semua pembahasan yang ada dalam surat-surat dalam selain Al-Fatihah. Jadi bisa dibilang intisarinya Al-Quran itu ya dalam surat Al-Fatihah. Begitu kurang lebihnya. Ada pertanyaan? Ada yang tahu keutamaan surat Al-Fatihah selain 3 ini? Kirim doa. Apalagi? Nyantet orang. Emang kalau nyantet pakai Al-Fatihah? Apalagi? Selain yang 3 ini. Ayat suci Al-Quran. Semua ayat dalam Al-Quran itu suci atau najis? Suci. Gak ada yang kotor ya. Kalian pernah gak scroll IG atau TikTok terus lihat orang yang nginjek-nginjek Al-Quran, yang bisa dibilang menistakan agama Islam dengan benar-benar Al-Quran ditaruh di bawah terus diinjek? Itu bisa dibilang emang Al-Quran itu kalam Allah. Kitab hanya buku Al-Qurannya itu hanya sebagai perantara agar kita mudah dalam bacanya. Tapi bukan berarti kita acuh tak acuh terhadap kitab yang bisa dibilang bisa digandakan itu. Karena itu penting sebenarnya ayat-ayat Al-Qur'annya yang ada dalam bukunya itu kan. Nah, kalian kalau baca Al-Qur'an itu biasanya pakai tajwid atau enggak? Enggak. Angger moco atau pakai tajwid. Hukum membaca Al-Quran dengan tajwid itu apa? Wajib, fardu ain. Berarti mau nggak mau harus pakai. Tapi kalian tahu nggak tajwid itu gimana? Kalau misalnya kita berdoa tapi itu dalam ayat Al-Quran, wajib pakai tajwid atau enggak? Pakai kan? Iya. Jadi kalau misalnya enggak pakai tajwid, berdosa apa enggak?
Kan tadi bilangnya hukumnya apa? Fardu ain. Berarti kalau nggak pakai tajwid, misalnya kalau apa ya? Surat apa ya? Al-Baqarah yang apa? Yang biasanya kita baca. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Itu enggak ada tajwidnya sih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu ada dalam Al-Qur'an ya. Nah, itu kalau misalnya kalian enggak baca pakai tajwid, enggak baca pakai tajwid itu apa? Panjang pendeknya enggak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana. Panjangnya enggak dipanjangin, pendeknya enggak dipendekin. Itu berarti hukumnya tidak boleh. Sejauh ini ada pertanyaan terkait surat Al-Fatihah? Orang Kristen boleh nggak baca Al-Fatihah? Boleh nggak? Kita boleh nggak baca kitab Injil? Ya boleh. Yang penting nggak sampai percaya kepada ajaran yang ada dalam nonis. Orang Kristen boleh nggak baca doa buka puasa? Doa buka puasa apa sih? Allahumma lakasumtu. Emang ada orang Kristen baca doa buka puasa biar dapat takjil? Biar dapat takjil gratis, syaratnya harus baca doa buka puasa dulu. Atau baca syahadat. Yang penting kita nggak sampai masuk kepada tauhid agama lain. Ada pertanyaan lain? Terkait surat Al-Fatihah, surat yang sangat Allah agungkan. Tanya lagi apa? Yang cewek nggak ada yang tanya? Nggak ada. Oke. Kalau lupa membaca Al-Fatihah saat sholat, gimana hukumnya? Batal? Nggak sah. Kalau misalnya kalian sebelumnya belum tahu kalau Fatihah itu wajib dibaca dalam sholat, berarti nggak apa-apa. Nah sekarang kan udah tahu semua kan? Kalau dalam sholat wajib baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu kalau dalam rakaat pertama itu setelah imam baca Fatihah atau pas imam baca Fatihahnya? Setelah imam ya. Setelah waladhdallin amin itu baru kita baca. Pas imamnya baca surat-surat. Jadi bukan pas berbarengan imamnya baca. Kalau misalnya nggak baca, tapi kalian belum tahu hukumnya, berarti nggak apa-apa. Nah ini kan udah tahu kalau misalnya wajib dibaca, jadinya harus dibaca setelah tahu. Ada pertanyaan lain? Nggak ada. Ada? Nggak ada.
Oke. Kalau nggak ada, marilah kita tutup kajian tafsir pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.